Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Rasidik dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892350041. Ingin mempresentasikan UAS Etika Bisnis dengan dosen pembimbing Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM. UAS Etika Bisnis. Pasar persaingan sempurna. 1.1 Pasar bebas. 1.2 Pasar persaingan tidak sempurna. 2.1 Monopoli. 2.2 Oligopsoni. 2.3 Monopsoni. 2.4 Oligopsoni. 3. Etika konsumen. 3.1 Bisnis perlindungan konsumen. 3.2 Hubungan produsen dan konsumen. 3.3 Kasus-kasus etika konsumen. 4. Etika periklanan. 4.1 Fungsi periklanan. 4.2 Jenis-jenis iklan. 4.3 Kasus-kasus etika iklan. Pasar persaingan sempurna. 1.1 Pasar bebas. Pasar bebas adalah konsep dasar pasar dalam ekonomi dan sering menjadi fokus dalam pemikiran ekonomi liberal. Sederhananya, pasar bebas adalah situasi pasar yang menjual dan pembelinya adalah yang mempunyai kebebasan untuk memutuskan kebijakan perdagangan. Ciri utama pasar bebas adalah tidak adanya transaksi atau ketentuan yang dipaksa pada transaksi. Oleh karenanya, semua pasar pasti ada batasnya. Menurut Britannica Encyclopedia, pengertian pasar bebas. 2.1 Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal mempunyai pasar monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis, yang merupakan pihak tunggal. Monopoli mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga atau price marker. 2.2 Pasar oligopoli. Pasar oligopoli teridentifikasi adalah pasar hanya menjual satu jenis saja. Namun, harga pada suatu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Apabila hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin tidak sehat, karena konsumen lebih menyukai harga relatif lebih murah tetapi barang cukup berkualitas. 2.3 Pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal yang menyebabkan kondisi tawar-menawar, harga yang tidak sehat karena banyak penjual yang hanya tergantung kepada satu pembeli. Perbedaan pasar monopsoni dan pasar monopoli terdapat pada pengendalian pasar tersebut. Pasar monopsoni dikuasai oleh pembeli tunggal, sedangkan pasar monopoli dikuasai oleh penjual. 2.4 Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam. Dengan adanya persaingan harga dan non-harga, pada pasar oligopsoni informasi tentang produk sangat sedikit, sehingga jadi ketergantungan satu sama lainnya. Pedagang dalam oligopsoni, para konsumen membuat kesepakatan bersama, menguasai pembelian komoditas. Harga dapat dikendalikan, produsen tidak punya pilihan lain untuk menjual produknya ke para konsumen. Etika 3. Etika konsumen. 3.1 Bisnis dan perlindungan konsumen.
Keterlibatan hukum pada persoalan sosial, ekonomi, bangsa, serta tuntutan agar hukum mampu berperan sebagai sarana untuk memecahkan sebagai problem sosial. Demikian untuk menampilkan kisi-kisi hukum di lingkungan masyarakat telah tumbuh ketika bisnis khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen, yang pada pokoknya telah cukup memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan-tindakan pelaku bisnis atau pelaku usaha, namun dengan disahkan oleh undang-undang sebagai hukum yang mengikat para pelanggaran atasnya tidak dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat otonom. Etika konsumen 3.2 Hubungan produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen merupakan stakeholder yang paling penting dalam bisnis. Produsen dan konsumen harus diperlakukan dengan baik secara moral. Produsen dan konsumen agar tidak menjadi korban manipulasi produk oleh produsen. Produsen seharusnya memiliki hak-hak sebagai tanggung jawab konsumen, yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk tanggung jawab untuk mendengarkan. Produsen sebaiknya memberitahukan hak dan kewajiban konsumen bebas membeli atau tidak membeli. Produsen berkewajiban untuk tidak merugikan konsumen dalam pembelian produk. Etika dalam manajemen keuangan. Kasus etika konsumen. Kebenaran, integritas, kejujuran, keadilan, dan kewajaran. Etika periklanan. 4.1 Fungsi iklan. Fungsi iklan adalah salah satu komunikasi yang bersifat non-pribadi dan bisa kita temui di media massa. Berkembangnya kegiatan perekonomian memunculkan berbagai macam produk baru, baik berupa jasa maupun barang. Perkembangan teknologi juga turut berperan serta karena menghadirkan produk-produk digital. Disinilah iklan menjadi alat bagi produsen memenangkan persaingan dalam memperebutkan konsumen. Selain iklan, ada juga sales promotion, professional selling, public relation, dan direct marketing. Namun hanya iklan yang mampu menjadi media promosi paling efektif untuk menyampaikan pesan pada konsumen, meskipun iklan tidak langsung efektif pembeliannya. 4.2 Jenis-jenis iklan. Dalam era digital yang sangat berkembang, pemasaran melalui iklan menjadi strategi yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis. Iklan dapat disebar melalui media, mulai dari televisi, radio, hingga internet, dan media cetak lainnya. Namun untuk mencapai hasil yang optimal, perlu dipilih iklan jenis iklan yang sesuai dengan tujuan target pasar yang ingin dicapainya, seperti iklan komersial atau iklan non-komersial. 4.3 Kasus-kasus periklanan. Iklan selalu bersifat umum, memiliki jangkauan khusus, sehingga dapat diterima oleh audiens. Itukah iklan bermuatan informasi yang sangat efektif, memperkenalkan produk, seperti contoh toko bangunan tersebut, kata yang terbesar yang menyatakan bahwa bazar besar yang diikuti bazar ekspor terbesar, namun hal ini tidak terbukti dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini seperti penipuan jika tidak memiliki bukti yang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.